Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian Ahad Pagi Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur dan kita akan terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, yang karena nikmat-nikmat itu kita bisa mengawali lembaran kehidupan kita pada pagi ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan sholat subuh dengan berjamaah dan tentu kita berdoa mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan tadi benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu sekalian, pada kesempatan ini sesungguhnya yang saya sampaikan ini bukanlah sesuatu yang baru, tetapi 6 perkara penjamin surga ini adalah merupakan unsur-unsur yang prinsip di dalam amal seseorang. Dan karena itulah ketika seseorang melakukan apa yang menjadi 6 perkara ini, maka Rasulullah SAW akan menjamin orang itu untuk bisa masuk surga. Namun barangkali sebelumnya, insya Allah beberapa hari lagi, kalau enggak salah 27 hari lagi ya, kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Dan mari terus berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan umur kepada kita sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini dan bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini sedikit saya ingin menyinggung tentang Ramadan. Bapak Ibu sekalian, ini Ramadan yang ketiga di masa pandemi ya. Sejak 2020, kemudian 2021 dan sekarang 2022. Tentu mudah-mudahan ini bisa lebih longgar dibanding 2 tahun sebelumnya. Ya, saya tidak tahu apa 2 tahun setahun atau 2 tahun sebelumnya ada tarawih di sini ya? Ada ya, alhamdulillah. Ya, sama dengan di kita di sana, kita tetap mengadakan salat tarawih. Jadi ibadah puasa itu unik, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat tentang puasa itu tidak banyak di dalam Al-Quran. Jadi Allah menurunkan ayat tentang puasa Ramadan itu cuma 5 ayat. Beda dengan sholat, banyak sekali kita jumpai ayat-ayat tentang sholat. Berbeda juga dengan zakat, banyak juga kita jumpai ayat-ayat tentang zakat. Beda pula tentang haji. Bahkan di dalam Al-Quran ada sebuah surat yang bernama surat haji atau surat Al-Hajj, surat yang ke-22. Jadi artinya
Ya, ibadah-ibadah itu demikian banyak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tetapi untuk puasa Ramadan ini cuma 5 ayat. Dan 5 ayat ini secara berurutan ada di surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 sampai dengan 187. Dan kita tidak menjumpai ayat-ayat lain atau surat-surat yang lain yang menjelaskan tentang puasa Ramadan. Jadi sangat simple, sederhana, ringkas, padat itu tentang puasa Ramadan. Di 5 ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara keseluruhannya tentang bagaimana cara orang itu melaksanakan puasa. Mulai dari perintah puasa, mulai dari siapa saja yang boleh meninggalkan puasa dan menggantinya di bulan yang lain, mulai dari kapan waktunya berpuasa, apa yang harus dilakukan orang itu ketika i'tikaf dan seterusnya, itu ada di dalam 5 ayat ini. Dan yang lebih menarik adalah bahwa puasa Ramadan ini diturunkan pada tahun kedua Hijriah. Ya, puasa Ramadan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah berbarengan dengan syariat perang. Ya, berbarengan diturunkannya syariat perang, karena itu perang pertama yang dilakukan Rasulullah bersama para sahabat itu pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Jadi kalau kita Rasulullah berpuasa waktu itu pada tanggal 1 Ramadan sampai selesai, maka perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan pada tahun itu. Jadi kita bisa bayangkan ada 2 syariat yang syariat ini pertama-tama dan kedua-duanya bukanlah syariat yang ringan untuk dilakukan pada waktu itu. Kenapa? Karena di ayatnya itu bunyinya kutiba, ya kan, ditulis itu maknanya aslinya. Ya, jadi kutiba alaikumus siyam, dan di dalam Al-Qur'an perintah yang menggunakan kata-kata kutiba itu cuma 4, dan keempat-empatnya itu semuanya berat. Pertama, perintah untuk melakukan kisos, ya. Jadi pertama-tama perintah untuk melakukan kisos itu di ayat yang ke-178 dari surat Al-Baqarah. Yang kedua adalah perintah untuk wasiat, ya. Itu di ayat yang ke-180. Kemudian Ramadan ini atau puasa Ramadan ini di Al-Baqarah 183, ya, kutiba alaikumus syiyam. Ya, kemudian yang keempat adalah ayat yang terkait dengan perang di surat Al-Baqarah 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Nah, cuma 4 itu. Ya, perintah-perintah di dalam Al-Quran yang menggunakan kalimat kutiba. Nabi sekalian, kita tentu ingin Ramadan kita pada tahun ini adalah Ramadan yang benar-benar maksimal, karena kita tidak tahu apakah kita akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang atau tidak itu. Ya, nah karena itulah di sini saya mengutip sebuah tafsir di dalam fi dhilalil Quran terkait dengan puasa Ramadan itu. Jadi puasa itu harus kita fahami sebagai sebuah 3 momentum. Momentum pertama adalah majalut takriril iradatil azimatil jazimah. Jadi pertama-tama puasa itu adalah momentum meneguhkan keinginan dan tekad yang membara. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sih beratnya orang cuma menahan untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari, yang rentang waktunya itu tidak sampai puluhan jam, mungkin cuma antara 11 ya 12 atau mungkin 14 jam paling lama kalau di Indonesia, ya kan. Jadi antara itu 12 sampai 14 jam paling lama orang itu berpuasa. Kenapa ini berat? Kenapa ini butuh tekad yang membara? Karena persoalannya bukan berhenti di lapar, bukan berhenti di haus, bukan berhenti di menahan diri untuk tidak melakukan hubungan suami istri, bukan. Ya, bukan berhenti di situ. Ya, itu adalah hal yang formal, yang nampak, yang harus ditahan. Tetapi ada hal-hal lain yang perlu ditahan, dan ini lebih berat daripada hanya sekedar menahan lapar, lebih berat daripada hanya sekedar menahan haus,
lebih berat daripada hanya sekedar menahan untuk tidak berhubungan suami istri di siang hari, yaitu persoalan pengendalian nafsu. Dan pengendalian nafsu ini bukanlah sesuatu yang mudah bagi manusia, karena memang kecenderungan manusia itu sesungguhnya adalah ingin untuk melampiaskan nafsu. Karena itulah maka puasa itu adalah menahan untuk sesuatu yang biasa dilampiaskan, mengendalikan untuk sesuatu yang biasa ditumpahkan. Nah, sekalian, mengerjakan itu seringkali lebih mudah daripada menahan. Ya, makanya amr bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf itu relatif lebih mudah dibanding menahan yang mungkar. Ya kan? Memerintahkan kepada yang ma'ruf itu relatif lebih mudah dibanding menahan atau mencegah dari kemungkaran. Kita di rumah ya kan akan lebih gampang misalnya untuk menyuruh istri kita sholat dibanding ketika naudzubillah mudah-mudahan tidak terjadi, dibanding ketika istri kita tidak memakai hijab ketika keluar rumah dan kemudian kita memerintahkannya untuk menggunakan hijab. Jadi mencegah agar dia tidak membuka auratnya, itu lebih sulit. Jadi memerintahkan sholat itu lebih mudah dibanding mencegah dia untuk tidak menutup auratnya, mencegah dia agar dia menutup auratnya. Nah, di sini. Nah, oleh karena itulah maka puasa itu di sana sesungguhnya. Jadi dia adalah momentum untuk meneguhkan keinginan dan tekad yang membara. Nah, Bapak sekalian, pada umat-umat terdahulu ini juga sudah diperintahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa itu adalah momentum untuk memperkuat hubungan manusia dengan Tuhannya. Ya, jadi momentum untuk memperkuat hubungan manusia ini dengan Tuhannya. Dan kalau kita lihat di dalam hadis, puasa itu istimewa karena di situ ada sebuah hadis yang mengatakan, dan itu hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah Subhanahu wa taala dengan redaksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "As-saumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya sesuai dengan kehendakku. Sehingga balasan orang yang berpuasa itu tidak terhingga. Balasan orang yang berpuasa itu tidak ternilai. Kenapa demikian? Karena puasa itu adalah momentum untuk memperkuat hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah di bulan Ramadan itu lihat suasananya. Ya kan? Suasana moralitas itu sangat menonjol. Suasana spiritualitas itu sangat menonjol. Relatif orang tidak perlu diobrak-obrak untuk sholat tarawih, mereka pasti akan mendatangi masjid untuk melakukan sholat tarawih. Dan hampir dipastikan orang itu akan gampang untuk melakukan puasanya, ya, menunaikan puasanya. Sehingga persoalan yang terkait dengan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan semakin nampak di dalam bulan Ramadan tersebut. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian, yang barangkali letak beratnya itu di sini, yaitu Ramadan adalah momentum untuk menempatkan diri di atas kebutuhan fisik secara keseluruhannya, di atas segala macam tekanan dan kesulitannya, dengan lebih mengutamakan apa yang ada di sisi Allah dari ridho dan kenikmatan darinya. Nah, sekalian, menempatkan diri di atas kebutuhan fisik itu tidak mudah. Menempatkan diri di atas semua tekanan-tekanan kehidupan itu juga tidak mudah. Kenapa? Karena di situ ada pertarungan di dalam diri seseorang untuk bagaimana bisa memenangkannya. Ya kan? Jadi menahan diri, menempatkan diri di atas kebutuhan duniawi, menempatkan diri di atas tekanan-tekanan dunia ini, itu memang tidak mudah. Ya kan? Karena betapa banyak orang itu sering kalah oleh tekanan-tekanan kehidupan. Ya, betapa banyak orang itu sering kalah oleh kebutuhan fisik.
Ya, sehingga akhirnya dia dikendalikan oleh kebutuhan-kebutuhan itu, sehingga yang ada di dalam memori dan struktur berpikirnya adalah bagaimana bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, meskipun kebutuhan-kebutuhan itu secara agama tidak begitu dibutuhkan. Ya kan? Nah, karena itu sekarang ada istilah ya, hidup yang konsumerisme. Orang yang membeli sesuatu tapi sesungguhnya dia tidak butuh dengan sesuatu itu. Ya. Kita kalau lihat orang-orang yang tidak memiliki visi di dalam kehidupannya, itu akan dikendalikan oleh kebutuhan-kebutuhan duniawiyahnya. Ya, orang yang tidak memiliki visi di dalam kehidupannya, tidak memiliki konsep ihdinas siratal mustaqim di dalam kehidupannya, maka dia akan dikendalikan oleh kebutuhan-kebutuhan duniawinya, yang kadang-kadang kebutuhan-kebutuhan itu dia tidak membutuhkannya. Kenapa? Karena ada orang berpakaian itu tujuannya untuk gaya hidup, ya kan? Orang berpakaian ini tujuannya untuk gaya hidup, ya. Orang makan itu tujuannya untuk gaya hidup, ya. Sehingga bagaimana orang itu kemudian bisa menganggap dirinya memiliki gaya hidup yang di atas rata-rata orang. Kadang-kadang orang itu butuh pengakuan seperti itu, padahal pengakuan itu gak penting dan sangat tidak penting. Karena itu Bapak sekalian, Allah subhanahu kita lebih tahu tentang keinginan-keinginan kita, tapi Allah jauh lebih tahu apa yang sesungguhnya kita butuhkan dalam hidup kita, dan bagaimana caranya kita mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu tentang kebutuhan-kebutuhan kita. Maka laksanakanlah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ nanti ya, mudah-mudahan akan menyatu antara apa yang kita kehendaki dengan apa yang menjadi keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa itu pada dasarnya seperti itu. Jadi bagaimana caranya agar menyatu antara apa yang kita kehendaki dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang namanya taufik. Ya, itulah yang dinamakan taufik. Sehingga sering kita ini bersyukur, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Jadi apa yang kita kehendaki itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, apa yang kita inginkan itulah yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga keinginan-keinginan kita ini yang menjadi tolok ukurnya adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu di dalam puasa seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mau lapar, tidak ada orang yang mau haus, ya kan? Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh lapar yang di bulan-bulan yang lain itu tidak dilakukan. Ya, nah Bapak sekalian, saya kira menurut saya di dalam bab ini 3 momentum inilah coba kita cermati bersama, ya kan? Dan inilah yang mudah-mudahan kita jadikan sebagai salah satu landasan kita di dalam melaksanakan puasa Ramadan. Saya katakan, kenapa puasa Ramadan itu berat? Ya kan? Berat sekali lagi bukan persoalan yang terkait dengan makan minumnya. Tapi Bapak sekalian, di dalam Islam itu ada syariat yang wajib dan ada yang sunnah. Dan seringkali syariat-syariat yang sunnah ini itu mengelilingi atau mendahului yang wajib. Itu. Makanya ya, kita sekarang berada di bulan Sya'ban dan kita semua tahu bahwa di dalam bulan Sya'ban itu ada syariat puasa. Rasulullah itu tidak pernah berpuasa sunnah lebih banyak selain yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Semua kita sudah tahu itu. Apa maknanya ini? Ya kan? Jadi saya mengumpamakan puasa Ramadan itu pertandingan. Ya. Dan seringkali kalau kita lihat pertandingan-pertandingan itu seringkali lebih singkat daripada latihan-latihannya. Ya, jadi orang kalau mau lari sprint yang 100 meter itu, ya kan? Jadi lari yang cuma 100 meter itu, ya, itu kan cuma berapa menit? Ya, cuma berapa detik? Maaf. Ya, kalau rekor internasional sih angkanya sampai di 9 sampai 10 detik, gitu kan? Nggak tahu rekor di Indonesia itu.
tapi latihannya bisa berbulan-bulan. Ya kan? Latihannya bisa berbulan-bulan. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu persis, mudah-mudahan saya tidak salah gitu ya. Bahwa puasa Sya'ban itu adalah pendahuluan puasa Ramadan supaya Ramadan kita itu lebih maksimal. Ya, ibarat orang yang melakukan lari tadi itu. Bayangkan kalau tidak pernah latihan lari sama sekali, kemudian langsung berlari saat pertandingan, saya sangat-sangat meyakini orang itu pasti akan kalah. Begitu pula lah ya, dan tentu perumpamaan ini jauh lebih tinggi ketika orang itu melaksanakan puasa Ramadan. Maka ketika tidak pernah puasa sama sekali, nggak pernah puasa sunnah sama sekali, begitu puasa hari pertama di bulan Ramadan, apa rasanya kira-kira? Ya kan? Makanya pernah di Masjid Al-Falah Surabaya itu kumpul itu para mubalik, ya. Jadi kumpul itu para mubalik. Nah, itu yang ngobrol begitulah itu. Ini ada imam kita di sini ya. Ayo, menjadi imam tarawih yang paling tidak enak itu, yang paling berat itu di tarawih yang keberapa itu? Semua mengatakan ada yang di tarawih terakhir. Ya, di tarawih terakhir karena mungkin jamaah tarawihnya sudah mulai banyak yang tidak ikut gitu ya. Saya bilang enggak. Ya. Menurut saya kok yang agak berat menjadi imam salat tarawih itu di tarawih yang kedua. Di malam yang kedua. Malam yang pertama itu semangat-semangatnya, kemudian puasa di hari pertama. Apalagi kemudian tidak pernah berpuasa sama sekali sebelumnya. Ya kan? Kira-kira apa yang dilakukan orang ketika berbuka di hari pertama puasa? Ya kan? Nah, kemudian ketika kemudian dia sholat, ya dia sholat sekalian karena buka puasanya itu terlalu banyak, soalnya dia cukup lapar di hari pertama itu, akhirnya ya bagaimanalah rasanya kita ketika sholat tarawih dalam kondisi perut yang terlalu kenyang gitu ya, yang di situ minuman juga banyak masuk, makanan banyak masuk, akhirnya ketika sholat tarawih muncullah bunyi-bunyian di perutnya itu, ya kan? Belum lagi kemudian imamnya, ya imamnya ini mencoba karena beliau hafid sehingga sunnahnya sholat tarawih dengan ayat-ayat yang cukup panjang. Tapi akhirnya galau juga imamnya karena yang belakang batuk-batuk, gelegean dan seterusnya itu. Sendawa, ya kan? Waduh, berarti nggak bisa diteruskan panjang-panjang ini. Nah, sekalian ketika kemudian di bulan Sya'ban ini kita biasakan saum, ya. Kita biasakan puasa dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibarat orang bertanding, kita di bulan Ramadan itu running gitu ya. Dan ini yang harus kita lakukan sesungguhnya supaya kita bisa mengejar 3 momentum ini. Saya tidak akan menjelaskan hukumnya, mungkin insya Allah kita semuanya sudah cukup mengetahuinya karena puasa Ramadan tahun ini bukanlah puasa yang pertama buat kita, sudah berkali-kali kita melakukannya. Nah, 6 perkara penjamin surga. Saya mengumpamakan 6 perkara ini dengan unsur-unsur keselamatan di dalam beramal. Baik sekalian, Islam ini adalah agama amal. Tetapi agama amal di dalam Islam ini berbasis ilmu pengetahuan. Jadi semua amal di dalam Islam itu ada ilmunya. Semua ibadah di dalam Islam itu ada ilmunya. Sehingga semua kebenaran di dalam pelaksanaan agama itu berbasis ilmu, bukan berbasis kebetulan. Jadi tidak ada orang mengatakan begini misalnya, aku tak ngelakoni ini bener, itu tidak ada. Saya tak melakukan ini barangkali benar, tidak ada. Karena tidak ada kebenaran di dalam Islam itu yang berbasis kebetulan. Nah, sekalian, pada hadis yang akan saya sampaikan ini ada 6 perkara yang Rasulullah SAW menjamin bagi siapa yang bisa melakukannya itu akan dijamin surga. Dan ke-6 perkara ini kalau kita lihat itu adalah 6 perkara prinsip di dalam amal seseorang, ya kan? 6 perkara prinsip di dalam amal seseorang. Baiklah, kita baca di sini hadisnya. Idmanuli sittan min anfusikum azman lakumul jannah. Jaminlah 6 perkara untukku ya dari diri kalian
saya akan menjamin kalian surga. Ya. Jadi jaminlah 6 perkara untukku dari kalian, ya, saya akan menjamin kalian surga. Ini sabda Rasulullah SAW dari seorang sahabat yang bernama Ubadah bin Somit. Dan Ubadah bin Somit ini adalah seorang sahabat Ansor, ya, yang beliau ini memimpin baiat Aqabah yang pertama. 12 orang yang berbaiat kepada Rasulullah SAW masuk Islam dari kalangan Ansor, dari kalangan orang-orang Madinah, dari kalangan suku Aus dan Khazraj pada tahun ke-11 dari kenabian. Jadi proses masuk Islamnya, proses hijrahnya Rasulullah SAW itu diawali dengan 2 kali baiat masuk Islam dari kalangan Ansor. Yang pertama pada tahun ke-11 dari kenabian sebanyak 12 orang, dan kemudian yang kedua pada tahun ke-12 dari kenabian dengan peserta 70 orang, dan pada tahun ke-13 dari kenabian beliau hijrah ke Madinah atau yang disebut dengan tahun pertama Hijriah. Nah, pada baiat yang pertama, ya, 12 orang yang masuk Islam itu dipimpin oleh seorang sahabat yang bernama Ubadah bin Somit. Nah, Rasulullah bersabda begini, ya, idmanuli sittan min anfusikum azman lakumul jannah. Jaminlah 6 perkara untukku dari diri kalian, saya akan menjamin kalian surga. Nah, apa saja 6 itu Bapak Ibu sekalian? Pertama, usduqu idza hadatstum. Ya, jujurlah dalam berbicara. Ya. Kemudian wa'aufu idza wa'adtum, dan tepatilah jika berjanji. Ya, wa'addu idza tumintum, dan tunaikan, ya, dengan baik jika diberi amanah. Ya. Kemudian wahfadzu furujakum, dan jagalah kehormatan. Ya. Wa ghaddu absarakum, tundukkanlah pandangan. Wa kuffu aydiyakum, dan tahanlah tangan-tangan kalian. Nah, kita coba rinci satu persatu. Pertama, jujur dalam ucapan. Bapak sekalian, ya, ini bukan hal yang baru. Dan barangkali terlalu sering kita ketika pengajian kemudian sang penceramah menyampaikan bab tentang jujur dalam ucapan ini. Nah, kenapa ini coba kita angkat kembali? Karena sekarang ini kita hidup di sebuah zaman yang mungkin berisi orang-orang yang tidak bisa mengendalikan ucapannya. Ya, sekarang ini kita mengenal ada istilah buzzer. Ya. Jadi betapa banyak kemudian muncul orang-orang yang membela kebijakan pemimpin yang salah dengan ucapan-ucapannya. Bahkan tidak jarang kita jumpai sekarang ini, naudzubillah, mudah-mudahan bukan termasuk kita, orang-orang yang memperdagangkan perkataannya. Untuk apa? Untuk membela kepentingan-kepentingan yang salah. Sehingga dia rela berdusta untuk itu. Dia rela berbohong untuk itu. Ya. Dan nun sewu, mohon maaf, mudah-mudahan saya tidak salah. Kadang-kadang di dalam diri kita ini muncul sebuah statement. Yang statement ini mungkin berlaku buat kita, tapi mudah-mudahan berlakunya itu tidak permanen. Apa itu? Kemaksiatan itu numani. Dosa iku numani. Ya. Nah, saya ingin mencontohkan dosa iku numani dalam bab kejujuran ini. Orang itu ketika berdusta, Bapak Ibu sekalian, sampai kemudian dikenal sebagai pendusta, ya, apa seperti itu? Apa langsung seperti itu? Enggak. Apa langsung jadi pendusta? Enggak. Mungkin pertama dia berdusta sekali, ya, kemudian takut bohongnya yang pertama ini ketahuan, dia berbohong untuk yang kedua kali, ya, takut bohongnya yang kedua ini ketahuan, dia bohong untuk yang ketiga kali. Takut bohongnya yang ketiga ini ketahuan, dia bohong untuk yang keempat kali, kelima kali, keenam kali, dan seterusnya, sampai naudzubillahi min dzalik dia dikenal sebagai seorang pembohong. Karena apa? Karena orang berbohong itu salah satu tujuannya adalah
untuk berkelit supaya kesalahannya tidak diketahui orang. Sama yang melanda kita sebagai rakyat atau yang melanda para pemimpin. Apalagi kalau kebohongan seorang pemimpin itu jauh lebih berbahaya dengan kebohongan rakyat. Karena kebohongan pemimpin itu akan membahayakan banyak orang. Maka ketika bohongnya yang pertama takut ketahuan, dia akan bohong untuk yang kedua kalinya. Takut yang kedua ketahuan, bohong yang ketiga kalinya, keempat kalinya, kelima kalinya, sampai kemudian kata-katanya sudah nggak bisa dipegang lagi. Makanya persoalan yang terkait dengan usduku idza hadatstum, jujurlah ketika berbicara, itu tidak gampang. Sampai-sampai di dalam hadis ini, ya ini ada seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah, Rasul, keselamatan itu apa? Selamat itu apa? Rasulullah kan lihat di sini tidak menjawab selamat adalah bla 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 dan seterusnya. Tapi beliau mengatakan tentang definisi keselamatan itu dengan 3 perintah. Dan perintah yang pertama adalah amsik alaika lisanak. Lihat di situ, ya. Kendalikan ucapanmu, kendalikan lisanmu. Ya, sekalian ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya terkait dengan bab itu, bahwa besok di hari kiamat itu ada 3 orang, ada 3 golongan orang yang gak direken blas karo Gusti Allah. Ya, besok di akhirat nanti ada 3 orang yang sama sekali tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah gak diperdulikan seperti itu, ya berarti pasti orang ini akan celaka itu. 3 orang itu pertama-tama adalah syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Jadi orang yang sudah tua, lansia gitu ya, berzina. Mungkin kita membayangkan ketika hadis ini pertama kita baca, ya, kita akan kesulitan, masa ono wong tua zina. Tapi begitu kita lihat sekarang ini, itu ternyata terjadi. Wa na'udzubillah. Nah, yang kedua yang terkait dengan ini, apa? Malikun kadzab, pemimpin yang suka berdusta. Di situ tidak menggunakan kalimat kadzib. Kalau kadzib itu berdusta begitu saja. Di sini menggunakan isim tafdhil kalau dalam ilmu nahwu, yaitu malikun kadzab. Makanya orang yang mengaku menjadi nabi setelah meninggalnya Rasulullah itu disebut Musailama al-kadzab, suka berdusta, dan puncak kedustaannya adalah dia mengaku menjadi nabi. Nah, di sini begitu, malikun kadzab, pemimpin yang suka berdusta. Artinya dusta itu sudah menjadi karakternya, sudah menjadi habitnya, sudah menjadi kebiasaannya itu. Ya. Nah, itu sekali. Kemudian yang ketiga adalah ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Itu. Jadi kalau kita baca di dalam bukunya Imam Ghazali itu, orang yang sombong itu kemungkinan dilatar belakangi oleh 5 hal. Ya. Mungkin dia sombong karena hartanya. Mungkin dia sombong karena rupanya. Mungkin dia sombong karena status keturunannya. Mungkin dia sombong karena kekuasaannya. Mungkin dia sombong karena ilmunya. Nah, 5 ini gak duwe blas terus sombong. Ya kan? Ailun mustakbir. 5 ini gak punya sama sekali, sombong. Duwe gak duwe, rupa elek, rakyat jelata dan seterusnya, ya, wis ngono bodoh gak duwe ilmu terus sombong. Ya kan? Makanya disebut di dalam hadis itu sebagai orang yang tidak akan diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Nah, kaitannya dengan kita di sini adalah malikun kadzab. Dan orang itu berdusta, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama itu adalah berdusta dengan lisannya. Makanya menurut saya wallahu a'lam bishawab ini tetap menjadi penting, dan itu sebabnya kenapa di dalam Al-Qur'an indera manusia yang paling banyak mendapatkan pembahasan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah indera yang bernama lisan. Bahkan ada satu ayat yang ayat ini sering dibaca Rasulullah ketika khutbah, yaitu ayat yang ke-70 dari surat Al-Ahzab, surat yang ke-33. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan
sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian hanya berkata dengan perkataan yang benar. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, ya, man yadman li baina lihyaihi wa baina fakhid, man yadman li baina lahyaihi wa baina rijlaihi azman lahul jannah. Barang siapa yang dapat menjamin bagiku kebaikan di antara kedua jenggotnya, maksudnya jenggot atas dan jenggot bawah, dan yang dimaksud adalah lesannya, ya kan, atau mulutnya, wa ma baina rijlaihi, dan bisa menjamin kebaikan di antara kedua kakinya, maksudnya adalah kemaluannya, maka azman lahul jannah, maka aku akan menjamin baginya surga. Nah, sekalian lihat di sini bagaimana menjaga lisan itu disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disejajarkan oleh Rasulullah SAW dengan menjaga kemaluan. Ya kan? Kenapa? Karena itu tadi. Kita ini kan dalam 24 jam, ya, selama kita ini sehat, tidak ada masalah, kita nggak pernah menghitungkan berapa kali kata-kata yang kita produksi dari mulut kita. Ya, dan pada saat yang sama mungkin naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak melakukannya, kita juga tidak tahu yang kita katakan itu dusta ataukah benar. Nah, oleh karena itulah maka hadis tadi menjadi sangat penting sebagai pesan Rasulullah yang pertama, ustuku idza hadatstum, jujurlah ketika berbicara. Yang kedua, menepati janji. Ya, ini juga bukan persoalan baru. Ya, kita semua sudah sering mendengarkan ceramah tentang persoalan menepati janji. Tapi sekalian, ini ada penyakit di kita ini. Ya, ini mari kita koreksi aja diri kita ini masing-masing. Seringkali kita ini lebih mudah berjanji dibanding berpikir untuk bagaimana cara menepatinya. Ya kan? Lebih mudah berjanji, artinya lesan kita ini, ya, lebih gampang untuk berjanji dibanding berpikir untuk bagaimana cara menepatinya. Nah, ya kita gampang aja di dalam muamalah interaksi keseharian. Ya, Pak, saya hutang ya, berapa? 1 juta. Oh ya, nggak apa-apa. Nih, terus kapan kamu mau bayar? Sebulan lagi, Pak. Nggak pakai mikirkan kata-kata sebulan itu. Sebulan lagi, Pak. Gitu. Makanya biasanya orang yang gampang berjanji seperti itu, dia tidak pernah berpikir bagaimana cara menepatinya. Biasanya 1 bulan pun tidak dibayar. Ya, dan seterusnya, naudzubillah min dzalik, sampai kemudian dia tidak bisa menepati janjinya. Ini janji yang sederhana yang bisa kita lakukan di dalam keseharian kita. Di dalam Al-Qur'an, ciri Nabi itu menepati janji. Dan di sini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-54 dan 55 dari surat Maryam, ya, surat yang ke berapa itu? Surat yang ke-20 surat yang ke-19, ya. Itu dicontohkan di sini Nabi Ismail. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan sebutkanlah wahai Muhammad tentang kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang benar janjinya. Dan janji Nabi Ismail itu bukan sembarang janji. Janji untuk mau disembelih oleh ayahnya, itu bukan sembarang janji. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, orang yang menepati janji di sini disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail ketika disebut sebagai orang yang menepati janji, itu diawali dengan kekuatan spiritual yang beliau miliki, yang karenanya kemudian beliau menepati janji. Jadi hal yang terkait dengan menepati janji itu butuh kekuatan moral, butuh kekuatan spiritual. Apa itu? Wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati wa kana inda rabbih mardiyah. Itu. Makanya kalau ada orang sholat, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan bukan termasuk kita, lu kok suka mengingkari janji,
ya berarti ada masalah dengan sholatnya. Karena ketika orang itu sholat, orang itu sesungguhnya sedang menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menunaikan zakat, itu kita sedang menunaikan janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpuasa nanti, itu juga dalam rangka untuk menepati janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kemudian janji-janji besar ini sudah kita lakukan, maka janji-janji kebiasaan itu akan mudah kita tepati. Adakah janji yang lebih besar dibanding janji seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia ungkapkan dengan 2 kalimat syahadatnya? Ya kan? Itu kan janji terbesar, dan karena itulah di sini seorang nabi yang bernama Ismail itu disebut sebagai shadiqul wa'di, orang yang benar janjinya. Dan beliau benar janjinya ini karena beliau punya kekuatan spiritual yang memadai, yang karena itu beliau bisa menepati janji. Apa itu? Wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati wa kana inda rabbih mardiyah. Itu. Nah, sekalian, di surat Al-Maidah ayat yang pertama itu Allah berfirman begini. Ini buktinya janji itu banyak, ya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Penuhilah janji-janji itu. Pertama-tama janji tertinggi adalah janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah janji untuk beribadah kepadanya dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang pertama. Yang kedua, janji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, janji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan janji kepada Rasulullah SAW itu adalah wama atakumur rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasulullah lakukanlah, dan apa yang dia cegah maka tinggalkanlah. Jadi ittiba'ur rasul di ayat yang ke-31 dari surat Ali Imran, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bukti kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita sudah sering hafal ayat ini. Ya, yang kedua, yang ketiga adalah janji kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Dan orang paling dekat dengan kita adalah orang tua kita. Ya, dan menepati janji kepada orang tua itu adalah wabil walidaini ihsana. Dan sekalian, wabil walidaini ihsana ini nilainya sangat tinggi, disejajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu dengan beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Di ayat yang ke-36 dari surat An-Nisa, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Lihat di situ, menggunakan wa di situ, beribadahlah kepada Allah dan jangan mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini janji tertinggi seseorang di hadapan orang tuanya, yaitu wabil walidaini ihsana. Kemudian yang keempat adalah janji kepada orang-orang yang menjadi sahabatnya. Ya, kenapa? Karena kita dengan mereka itu punya perjanjian. Apa perjanjian dengan orang-orang terdekat dengan kita selain orang tua kita, di bawahnya orang tua kita, untuk selalu menjaga silaturahim, tidak melakukan cara-cara yang jelek di dalam perhubungan, dan begitu seterusnya. Sampai kemudian janji-janji penting yang terkait dengan apa yang menjadi siklus kehidupan kita, berhutang, ya kan, berjanji kapan ketemu, dan seterusnya dan seterusnya. Maka Bapak sekalian, maka ukut itu banyak. Kuncinya adalah ketika orang itu berjanji, maka pikirkanlah matang-matang terlebih dahulu bagaimana cara menepatinya. Ya, bagaimana cara menepatinya? Karena di antara hal yang sering diingkari orang itu adalah janji. Dan itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW menjadikan
ciri orang munafik itu adalah suka mengingkari janji. Semua kita tahu itu. Ayatul munafiki salasun. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri orang munafik itu ada 3. Ketika berbicara berdusta, ketika berjanji ingkar, ketika dipercaya dia berkhianat. Semua kita sudah tahu itu. Nah, sekalian, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ini sebagai sebuah tambahan di dalam Al-Qur'an, ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu tidak banyak. Dari 6.662 ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu hanya 89 ayat. Maka ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kalau berupa perintah, maka perintah itu yang bisa melaksanakan hanya orang-orang yang beriman. Kalau berupa larangan, maka larangan itu yang bisa meninggalkan hanya orang-orang yang beriman. Dan kalau itu berupa berita, pemberitahuan, maka yang bisa bijak untuk mensikapi berita dan pemberitahuan itu hanyalah orang-orang yang beriman. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, menunaikan amanah. Terus sekalian, amanah ini juga banyak, ya kan? Amanah ini juga banyak. Tetapi saya kira yang saya membuat contoh di sini dan hadis yang saya kemukakan ini adalah amanah kepemimpinan. Suatu ketika ada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, jadi Abu Dzar ini meminta kepada Rasulullah SAW untuk dijadikan salah seorang gubernur itu, ya, untuk jadikan salah seorang gubernur itu. Yang kalimatnya itu begini, ala tastamilni ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak berkenan menjadikan aku sebagai pembantumu di daerah tertentu, gitu dia sebutkan. Ya, tapi kata Rasulullah SAW melihat Abu Dzar, ya, beliau itu faham dengan Abu Dzar, bagaimanakah perawakannya, bagaimanakah kemampuannya, sehingga Rasulullah berkesimpulan bahwa Abu Dzar ini tidak mampu. Karena itu beliau bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dhaif, kamu itu lemah, wa innaha amanah, sementara kekuasaan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama. Dan sesungguhnya kekuasaan itu pada hari kiamat itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan, illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali bagi orang yang mendapatkannya sesuai dengan haknya. Wa addalladzi alaihi fiha, dan bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban atas kekuasaan itu. Jadi Bapak sekalian, di sini ya, bukan kemudian kesimpulannya orang tidak boleh meminta jabatan, bukan, tapi kesimpulannya ini terkait dengan persoalan kapasitas, persoalan kemampuan. Makanya Rasulullah melihat bahwa Abu Dzar ini tidak mampu. Beliau mengatakan innaka dhaif, wahai Abu Dzar, kamu ini lemah, ya, dan seterusnya. Sama dengan janji itu Bapak Ibu sekalian. Ya, seringkali inilah yang terjadi di kita. Orang itu ketika ingin memegang amanah tertentu, dia tidak pernah berpikir apakah dia mampu atau tidak dengan amanah itu. Nah, ini saya kira yang menjadi penting untuk pengetahuan kita bersama. Dan semua kita ini pemimpin, semua kita ini memegang amanah. Tidak ada satupun orang yang tidak memegang amanah, karena pada dasarnya yang mampu dan bisa memegang amanah, mengambil amanah itu adalah manusia. Ya, tetapi inilah yang diberikan contoh oleh Rasulullah SAW ketika orang itu ingin mengambil amanah, berkeinginan untuk memegang amanah tertentu, pikirlah masa-masa pertama-tama apakah dia mampu dengan amanah itu atau tidak. Karena memegang amanah itu bukan untuk gagah-gagahan, dan begitu seterusnya. Sampai-sampai ketika kita lihat bab nikah itu, Rasulullah akan bersabda, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'a, wahai para pemuda, jika atau siapa di antara kalian yang telah mampu
Termasuk mampu di sini umum. Ya, mampu terkait dengan bagaimana mengurus istrinya, mampu terkait dengan bagaimana nanti dia memegang amanah sebagai seorang suami, dan begitu seterusnya. Dan itulah sebabnya di dalam pengendalian keluarga itu Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki itu adalah pemimpin bagi para istrinya. Di situ menggunakan kata-kata qawwam. Qawwam itu lebih kepada kemampuan orang itu untuk bisa mengendalikan keluarganya. Ya, qawwam itu adalah kemampuan orang itu untuk bisa mengendalikan keluarganya, dan begitu seterusnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi poin yang ketiga adalah menunaikan amanah. Yang keempat, atau yang hadis yang terkait dengan amanah ini, salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, saya ketika membaca ini sulit yang pertama, lebih sulit lagi yang kedua itu. Ya, jadi beliau bersabda, adil amanata ila mani tamanaka wala takhun man khonaka. Itu, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu. Ini tidak gampang. Nah, menurut saya yang kedua ini lebih sulit itu ya. Karena di dalam diri manusia itu selalu ada unsur dendam. Ya. Dan jangan kau khianati orang yang mengkhianatimu. Makanya sekalian, di antara sifat yang kelihatannya sepele sekali, sederhana sekali, tapi sulit melaksanakannya itu adalah memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Ya, memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Dan karena itulah seringkali Idul Fitri itu, ya, ketika kita saling memberi maaf dan seterusnya itu kan kadang-kadang, mudah-mudahan kita tidak ya, kadang-kadang kan kalimat verbal yang tidak terbukti di dalam kenyataan. Corong ngono tunggu pantes-pantesan riyo yo, sepurane yo, kosong-kosong yo, dan seterusnya itu. Apa itu coba? Kira-kira masuk ke dalam hati kata-kata itu, ya kan? Ya, koyok tunggu pantes-pantesan. Sementara dendam itu masih membara di dalam. Bahkan ketika ada orang berbuat salah kepada kita, maka keinginan kita bagaimana orang itu dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapok mari ngunti syukurno dan seterusnya. Ya kan, itu kan keinginan kita. Ya kan? Apalagi kita sudah jengkel kepada orang, ya, ketika orang itu sudah banyak berbuat jelek kepada kita, kan bayangkan kita kapan ya wong iku nang tubrukan. Ya. Terus akhirnya kemudian kualat aku itu. Ya. Bapak sekalian, memberi maaf kepada orang itu kalimat yang sangat mudah diucapkan, tapi dalam kenyataan sulit. Termasuk ini. Ya, jangan kau khianati orang yang mengkhianatimu. Dari kita tetap diperintahkan untuk jujur, diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang yang mengkhianati kita. Ya, itu sebabnya kenapa orang yang sabar itu pahalanya tidak terhingga, itu karena ini. Ya, karena memang ini tidak gampang dalam kehidupan keseharian kita, itu tidak gampang. Apalagi kemudian orang yang berbuat salah kepada kita, itu status sosialnya lebih rendah dari kita. Ya, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Nek kapan yang berbuat salah kepada kita itu orang yang status sosialnya lebih tinggi dari kita, kan paling kita ngerundel gitu aja ya. Kurang ajar, begitu aja kita. Tapi begitu yang berbuat salah kepada kita adalah orang yang status sosialnya lebih rendah dari kita, wah, naudzubillah, summa naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak melakukannya, maka akan muncul ungkapan-ungkapan yang bahkan menandakan, mempersepsikan bahwa kita ini lebih unggul daripada orang itu. Ya, makanya sekalian, persoalan menunaikan amanah ini bukan persoalan mudah, tapi persoalan yang butuh tekad yang kuat dari kita untuk bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Bukan berhenti di bagaimana cara melaksanakannya, tapi yang kedua di feedback ketika kita melaksanakannya, kemudian kita mendapatkan respon apa. Nah, kita lihat sekarang ini ya, kita mengalami situasi itu. Ya. Apalagi begitu orang yang berbuat salah kepada kita, begitu orang yang kita benci, sebagus apapun orang itu perbuatannya, itu akan terus terlihat jelek di depan kita. Ya kan?
terlihat jelek kepada kita. Misalnya naudzubillah min dzalik, di dalam kelas kampung misalnya, kita punya Pak RT. Ya, suatu ketika Pak RT ini melakukan kesalahan kepada kita dan cukup tersakiti hati kita dengan kesalahan Pak RT itu. Wis ta, api oyo opo Pak RT oleh mimpin, tetap di mata kita itu jelek. Kenapa? Ya karena yang pertama tadi itu. Kenapa itu terjadi? Karena tidak ada lapang dada untuk bisa memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Dan ini juga terjadi di dalam keluarga, ya kan? Terjadi di dalam hubungan antara suami dan istri, terjadi antara hubungan antara orang tua dan anak. Ya, makanya seringkali ada ungkapan-ungkapan di dalam keluarga itu yang kita sendiri sesungguhnya bingung, ungkapan itu sesungguhnya salah, tapi itu kita ungkapkan untuk apa? Untuk melampiaskan kejengkelan itu. Lah yo nak kon nakal ku niru sapa yo nak, gitu ya. Itu kan ungkapan pelampiasan kejengkelan yang kita tahu sendiri itu salah. Lah kalau anaknya cerdas, lah nggih Pak niru sinten malih nek mboten niru jenengan. Dia anaknya. Tapi inilah makanya itu sebabnya kenapa di dalam Islam menahan marah itu punya posisi tertinggi. Sampai ada hadis yang berbunyi, laisa syadidu bisur'ati innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai berkelahi, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya, menguasai dirinya di saat dia dalam kondisi marah. Itu. Dah, yang ketiga. Yang keempat, menjaga kehormatan. Ya. Sekalian, di ayat yang kelima dari surat Al-Mu'minun yang tadi dibaca oleh imam kita, ya, Allah berfirman, walladzina hum li furujihim hafidun. Orang-orang yang bisa menjaga kemaluannya. Di sini bukan lagi menggunakan istilah kehormatan. Furuj itu jamaknya farj, yang artinya adalah kemaluan. Jadi orang yang bisa menjaga kemaluan. Di dalam Al-Quran itu menarik ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang untuk berbuat zina itu. Kalau melarang membunuh itu langsung wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Ya kan? Jangan membunuh orang yang tidak berhak untuk kamu bunuh. Maksudnya ketika perang itu diperbolehkan gitu maksudnya. Ketika minum minuman juga begitu, jangan minum. Tapi untuk zina ini, ya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung ke pokok persoalan yang bernama zina. Bahkan Allah sudah melarang hal-hal, perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan orang itu kepada perzinaan. Maka di ayat yang ke-32 dari surat Al-Isra misalnya Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan sekali-kali kamu mendekati zina. Dan dimaksud mendekati zina adalah melakukan amal-amal perbuatan yang akan mengantarkan orang itu kepada perzinahan. Ya kan? Nah, banyak hal-hal yang mengantarkan orang kepada perzinahan. Inilah karena dosa perbuatan zina itu dahsyat. Kenapa? Karena semua indera kita ini, indera yang kita miliki ini, semuanya punya potensi untuk mengantarkan kemaluan itu berbuat zina. Mulai dari mata, mulai dari tangan, mulai dari kaki dan seterusnya, sampai Rasulullah bersabda, ya, di dalam yang terkait dengan bab itu, ya, bahwa mata itu ada zinanya, dan zina mata adalah melihat. Tangan itu ada zinanya, dan zinanya tangan adalah jawil. Ya, kaki itu ada zinanya, ya, ketika melangkahkan ke tempat perzinaan. Dan begitu seterusnya sampai kemudian kemaluan itulah yang mengeksekusi apakah dia bisa menghindari ataukah dia melakukannya. Jadi ada potensi itu semuanya. Mata kita ini punya potensi untuk orang kemudian berbuat zina. Tangan begitu juga dan seterusnya sampai Allah berfirman wala taqrabuz zina. Ya. Yang kelima, menundukkan pandangan. Bapak sekalian, tadi di yang keempat itu kan sudah zina, dan kita semua tahu bahwa menundukkan pandangan di sini salah satunya adalah
terkait dengan supaya orang itu tidak melakukan dosa besar, salah satunya adalah zina. Tapi kenapa ini disendirikan oleh Rasulullah SAW? Saya juga tidak tahu apa sebabnya. Tapi wallahu a'lam bishawab, sekalian, persoalan menundukkan pandangan ini ada di 2 surat panjang di dalam Al-Quran, yaitu ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31 dari surat An-Nur. Ayat yang ke-30 diperintahkan menundukkan pandangan itu kepada laki-laki, dan ayat yang ke-31 diperintahkan menundukkan pandangan itu kepada perempuan. Nah, nanti kita lihat, saya tidak mengutip yang ayat 31-nya. Nah, kenapa kemudian laki-laki didahulukan? Karena persoalan jelalatan itu biasanya laki-laki. Ya. Biasanya laki-laki. Jadi persoalan jelalatan ini biasanya laki-laki. Itu makanya di ayat ini itu kata para ahli tafsir, ya, benar atau salah ya mari kita yang laki-laki ini menanyakan pada diri sendiri lah. Wah, salah itu ahli tafsir, itu kurang ajar itu, mau seolah lanang dianggap jelalatan. Bisa kita mengatakan seperti itu, tapi itulah buktinya, ya, itulah buktinya, ya, bahwa ayat menundukkan pandangan ini pertama-tama itu disuruh kepada laki-laki. Nah, Bapak sekalian, kenapa penting menjaga mata itu? Karena apa yang dilihat orang, itulah nanti kemudian yang akan dipikirkannya, dan setelah itu, itulah yang akan dilaksanakannya. Dan itu sebabnya kenapa di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang menyuruh kita melihat hal-hal yang memiliki kualitas dan mutu untuk layak kita lihat, yang nanti ketika melihat itu akan muncul pikiran-pikiran baik yang kemudian bisa melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka di 4 ayat di surat Al-Ghasyiyah itu, setelah menjelaskan tentang situasi kiamat yang luar biasa, bagaimana orang mendapatkan surga, bagaimana orang mendapatkan neraka, Allah berfirman, afala yanduruna ilal ibilikai fakhuliqat. Apakah kamu tidak melihat bagaimanakah onta itu diciptakan? Dan kenapa di sini onta? Kenapa tidak kambing? Kenapa tidak sapi dan seterusnya? Wallahu alam, saya juga tidak tahu. Tapi barangkali karena onta itu memiliki spesifikasi yang berbeda dengan binatang-binatang yang lain. Dia kuat untuk tidak minum selama 1 minggu misalnya, tapi begitu minum bisa bertimba-timba. Ya, itu adalah onta. Dia hidup di sebuah tempat yang tempat itu jarang air, yang bernama padang pasir. Tempat itu jarang tumbuh-tumbuhan. Jadi inilah relatif hewan yang paling tahan terhadap sinar matahari. Mungkin karena itu sehingga Allah berfirman, afala yanduruna ilal ibilikai fakhuliqat. Kita disuruh melihat onta itu. Kemudian setelah itu ke yang lebih besar, wa ilas samai kaifa rufiat. Apakah kamu tidak melihat bagaimanakah langit ini dihamparkan? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan apa kalian tidak melihat bagaimanakah gunung-gunung itu diteguhkan? Ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan apakah kalian tidak melihat bagaimanakah bumi ini dihamparkan? Di mana ketika langit itu ditinggikan, gunung itu diteguhkan, bumi itu dihamparkan, itu juga nanti akan menentukan siklus waktu bagi manusia. Ya kan? Siklus waktu bagi manusia. Karena itu Bapak sekalian, ketika musim dingin seperti ini, atau ini sudah mulai mau musim gugur ya, mau musim semi ya, itu di negara-negara dengan dekat kutub sana, itu berat mereka melakukan puasa. Ya kan? Rusia sekarang yang sedang berperang ini, melawan Ukraina ya. Rusia ini negara Eropa yang populasi kaum muslimin itu tumbuhnya bagus. Ya, itu Rusia. Saya pernah ketemu sama orang berkebangsaan Arab tapi tinggal di Rusia. Dia sempat tanya kepada saya, ya, waktu di Jakarta itu, menurut kamu gimana? Maksudnya ada sebuah kota di Rusia itu namanya Vladivostok, jadi utara dekat dengan kutub. Itu kalau sudah musim dingin, ya, jadi kalau sudah musim dingin itu maka malamnya itu lama dan siangnya itu hanya antara setengah sampai 1 jam. Begitu pula ketika musim panas, siangnya itu lama
Jadi ketika musim dingin itu sampai dia menggambarkan agak ketawa-tawa begitu, orang itu kalau pilek kemudian ingusnya keluar, itu nggak sampai keluar sudah jadi es di pinggiran hidungnya ini. Ya, saking dinginnya, karena dinginnya itu sampai 40 derajat di bawah nol. Begitu pula ketika musim panas, matahari posisi ada di sebelah utara, ya kan? Posisi matahari sebelah utara. Itu malam cuma 1 sampai 2 jam. Terus, puasanya gimana? Saya ditanya begitu. Puasanya gimana? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Itu ada implikasinya. Salah satunya adalah implikasi yang terkait dengan dengan siklus waktu. Saya pernah di sebuah negara yang dekat dengan kutub namanya Finlandia. Ketemulah sama orang-orang muslim masih sedikit gitu ya di sana itu. Kita ngobrol gitu. Dia tanya pada saya, gitu ya. Badai-badaian, kapan waktu Isya itu? Ya saya jawab, waktu Isya itu ya ketika mega merah di sebelah barat itu tenggelam. Ya, itulah waktu Isya. Ya. Jadi ketika mega merah di sebelah barat sudah tenggelam, itu waktu Isya. Oh, gitu ya. Dia bilang kalau kita di musim panas itu ada seorang mufti di sana itu yang membolehkan untuk tidak sholat Isya. Kaget saya. Kenapa? Iya. Karena waktu Isya tidak terdefinisi. Maksudnya mega merah di sebelah barat belum tenggelam, tanda waktu Isya belum tiba, tapi fajar sodik di sebelah timur sudah muncul, tanda waktu maghrib sudah tiba. Kapan waktu Isya? Jadi kita ini enak Bapak sekalian. Waktu itu ketika bertanya seperti itu ya segini aja lah. Maghrib kapan, subuh kapan, tengah-tengah itu Isya. Iya kan? Mega merah di sebelah barat belum tenggelam, tanda waktu Isya belum tiba, tapi fajar sodik di sebelah timur sudah muncul, tanda waktu subuh sudah tiba. Makanya sekalian, kenapa Quran itu memerintahkan kita untuk melihat hal-hal yang bermutu, ndelok sing ana gunane. Gitu. Kenapa? Karena apa yang kita lihat itulah yang kita pikirkan, dan apa yang kita pikirkan itulah kemungkinan seterusnya yang akan kita kerjakan. Makanya naudzubillah min dzalik, kenapa sekarang ini muncul kemaksiatan-kemaksiatan yang belum layak kemaksiatan itu kemudian dilakukan anak-anak seusia itu, karena memang itulah yang mereka lihat sehari-hari. Kita sekarang ini sebagai orang tua kan sudah kesulitan bagaimana mengendalikan anak-anak kita kadang-kadang. Ketika mereka sudah memegang gadget di dalam kamar sendirian, dikunci dari dalam, apa yang mereka lihat di dalam kamarnya itu? Kita nggak tahu. Ya kan? Kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh. Ya, sehingga tetap bisa berpijak kepada kebenaran. Ya. Itu. Nah, yang keenam ya di sini yang saya sampaikan tadi tentang hadis Bukhari itu. Ya, tentang persoalan menundukkan pandangan ini. Innallaha kataba 'ala bani Adam hadzahu minaz zina. Adraka dzalika la mahala. Allah menetapkan atas anak Adam bagiannya dari zina, ia pasti melakukan hal itu dengan tidak dipungkiri lagi. Ya. Sini fazinal aini an-nadhar. Zinanya lisan itu bicara. Zinanya tangan itu ya jiwanya jiwa. Ya zinanya lisan itu berbicara. Kemudian zinanya jiwa atau nafsu itu berkhayal. Zina dan mencinta, dan kemaluan yang akan mengeksekusi itu atau mengingkarinya. Hati-hati dengan pandangan ini Bapak sekalian, karena informasi pertama yang akan masuk ke dalam otak kita ini adalah apa yang kita lihat, baru kemudian apa yang kita dengar, dan begitu seterusnya. Nah ini. Nah yang keenam, menahan tangan. Gitu. Ya, kenapa di sini ya Rasulullah SAW menggunakan kalimat menahan tangan? Ya, wa kuffu aydiyakum. Tahanlah tangan-tangan kalian. Karena persoalan menahan tangan ini Bapak sekalian, itu bukan persoalan kita pribadi. Menahan tangan ini juga persoalan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Ya kan? Persoalan kita dan persoalan orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitu tangan ini berbuat maksiat, biasanya kemaksiatan itu tidak hanya membahayakan kita, tapi membahayakan orang-orang yang ada di sekitar kita.
Itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sering kita dengarkan hadis ini, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi orang muslim yang selamat itu adalah orang muslim yang selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi orang muslim ya, yang orang-orang muslim yang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi persoalan tangan ini penting karena tangan inilah kira-kira yang paling banyak dipakai untuk mengeksekusi perbuatan. Ya, mengeksekusi perbuatan. Kalau lisan itu mengeksekusi perkataan, maka tangan inilah yang paling banyak digunakan untuk mengeksekusi dosa dan kemaksiatan. Dan kadang-kadang eksekusi tangan ini untuk melakukan sebuah kebijakan dan dosa yang besar itu tidak harus dengan begini-begini, cukup pegang pena, dia tanda tangani sebuah persetujuan, membuat izin dan seterusnya, sehingga kemudian setelah itu hutan jadi gundul, setelah itu laut jadi tercemar. Dari mana itu? Dari sebuah pena yang digerakkan oleh tangannya. Man salimal muslimuna ya min lisanihi wa yadihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.